Well, kita juga mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Terima kasih buat pelayanan kalian. Dan kita bersyukur sekarang kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Dan sekarang kita sudah ada di bulan ke-9, bulan September 2025. Itu memberi petunjuk buat setiap kita bahwa Tuhan tetap Tuhan yang menyertai kita. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi mohon dipegang masing-masing kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Nah, karena kita ada di bulan yang baru, tentunya kita punya tema yang baru. Di sepanjang bulan September ini, kita punya tema tentang we see differently, artinya kita melihat dengan cara yang berbeda. Nah, seringkali yang membuat orang gagal dalam hidupnya bukan karena dia nggak punya kemampuan atau bukan karena dia terbatas dengan skillnya, dengan talentnya. Tapi yang membuat seseorang seringkali tidak berhasil atau stuck di tempatnya dia karena dia cara melihatnya yang salah. Seringkali apa yang kita lihat itu yang akan menentukan cara kita mengambil langkah-langkahnya kita. Makanya cara kita memandang itu perlu dibenahi karena cara kita memandang akan menimbulkan persepsi di pikiran kita. Persepsi ini akan menentukan langkah apa yang saya akan ambil. Contoh soal saya pernah kasih contoh sama saudara kalau saya waktu kecil nonton film di bioskop, film horor. Waktu perginya aman, begitu pulangnya malam jam 9 ke atas lewat area yang agak gelap. Saya berpikir di tempat yang gelap itu ada setan yang saya nonton tadi. Padahal di situ nggak ada apa-apa. Kenapa demikian? Karena saya bisa menciptakan gitu loh. Dari apa yang saya lihat, saya berpikir itu ada di sana. Itu dia. Sama seperti kalau saudara naik roller coaster, itu mengerikan ya. Ngeri turunnya itu ya. Naiknya aman, turunnya ngeri itu. Semua kalau naik roller coaster pas lagi nanjak semuanya ketawa, ceria. Tapi begitu turun, waduh. Saya mau kasih saran sama saudara. Kalau saudara naik roller coaster pada posisi turun, jangan selfie. Pasti jelek mukanya ya. Karena begitu Anda turun, wah menegangkan sekali. Udah gitu tikungannya tajam sedemikian rupa. Dan itu bisa membuat adrenalin serta usus saudara bisa terganggu, bahkan kalau nggak kuat bisa muntah di tempat. Tapi tahu kan saudara, sekarang ada teknologi namanya pakai IR tuh, ya kan? Yang pakai view kaca, apa namanya itu? VR, ya kayak Google, kacamata Google gede gitu, tapi itu video sebenarnya. Anda cukup pakai itu dan diputar di situ seolah Anda naik roller coaster. Padahal Anda nggak di roller coaster, tapi otak Anda bisa mendesain seolah-olah Anda sedang ada di roller coaster. Padahal Anda enggak. Dan efeknya bisa sama, tiba-tiba Anda bisa mual, padahal Anda tidak di dalam roller coaster. So, Anda bisa lihat di sini ya, ternyata persepsi kita, cara pandang kita itu bisa menentukan kita akan terjadi apa atas diri kita. Nah, makanya kita belajar sepanjang bulan September ini tentang cara kita melihat itu harus berbeda. Nah, di minggu yang pertama, saya mau ajak saudara untuk memiliki yang namanya mentalitas pemenang. Sebab banyak orang gagal hidupnya karena mentalnya salah sih. Kita ini seringkali jatuh dalam hal mental ya. Gagal mental, kalah mental, dan lain sebagainya. Ada sebuah pertanyaan begini saudara. Menurut saudara yang disebut sebagai raja hutan itu binatang apa? Oke, kita sepakat dulu ya. Yang disebut dengan binatang raja hutan disebut adalah, ya ini binatangnya ya, singa ya. Singa ini punya auman yang kencang dan lain sebagainya, singa. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa singa yang disebut raja hutan? Kenapa enggak jerapah? Jerapah lebih tinggi. Kan dari singa. Gajah lebih besar badannya dari singa. Citah larinya lebih kencang dari singa. Simpanse lebih pinter daripada singa. Kenapa harus singa yang disebut sebagai raja hutan? Ya kan? Kenapa? Karena keunggulan daripada singa itu bukan pada ketinggian badannya, fisiknya atau lebar badannya seperti si gajah atau cepat larinya atau pinter seperti simpanse, tapi keunggulan singa ada faktor teknisnya, kemampuan bukan fisik, bukan teknis, tapi mentalitas yang ada pada singa. Singa itu memiliki cara pandang yang berbeda, saudara. Kalau dia melihat gajah yang gede, itu dia bilang bukan musuh, tapi apa? Makanan. Makin gede tuh gajah, makin gede makanannya, gitu saudara. Itu yang dilihat oleh gajah. Dia lihat jerapah yang tinggi, wah dia nggak minder. Malah dia bilang, wah makanan saya tinggi juga ya, gitu dia bilang saudara. Dan ini yang saya katakan sama saudara, kita menghadapi kesulitan, ya kan? Ketika singa menghadapi kesulitan, singa nggak berhenti.
Tapi singa memiliki mentalitas pemangsa. Jadi dia bukan korban tapi penakluk. Masih ingat pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan berkata taklukkan dunia ini. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia berkemampuan untuk menaklukkan. Binatang tunduk sama mereka, alam pun tunduk. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan sebagai penakluk, bukan korban. Tapi karena jatuh dalam dosa, berubahlah. Makanya banyak orang memiliki mental kalah, bukan mental juara dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara harus lihat gini. Seringkali kita merasa minder dan merasa kalah ketika kita lihat ada orang lain yang lebih pintar dari kita. Ada nggak orang yang lain yang lebih pintar dari Anda? Ada nggak orang yang lebih berbakat dari Anda? Banyak pasti, gitu ya. Ada nggak orang yang lebih berpengalaman dari Anda? Iya. Banyak? Badan Anda gemuk hari ini, ada nggak yang lebih gemuk dari Anda? Oh, ada pasti ya. Dan biasanya kalau badan kita gemuk, carilah orang yang lebih gemuk dari kita dan Anda foto di sebelahnya. Anda pasti kurus. Haleluya. Nah, sehingga seringkali kita berpikir kita nggak mungkin bisa berkarya karena kita punya keterbatasan. Jadi kita pikir sulitlah saya berkarya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara tahu nggak kenapa saudara lahir di Indonesia? Kenapa nggak lahir di Malaysia? Kenapa nggak jadi warga negara UK atau US dan lain sebagainya? Kenapa harus ada di Indonesia? Pertanyaan ini nggak kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda di Indonesia ikut berkontribusi untuk apa? Untuk mengembangkan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang besar. Caranya apa? Dengan membuat Anda menjadi pemimpin yang bermental pemenang. Amin. Tuhan jadikan Anda seorang pemimpin yang bermental pemenang sehingga dengan mental tersebut Anda bisa mempengaruhi orang lain dalam cara berpikir, dalam cara berbicara, dalam cara bertindak. Anda jadi orang Kristen bukan cuma aktif di gereja dan duduk-duduk terima firman Tuhan, amin, amin, terus pulang. Bukan, saudara. Anda harus berafiliasi di sana. Saudara harus mengembangkan, Anda harus ketemu dengan orang di luar sana. Amin. Kita nggak usah kumpul-kumpul terus di sini, ngapain? Buat apa kita kumpul-kumpul di gereja kalau kita di luar sana? Saudara jadi dosen kek. Jadi saya akan dukung Anda. Jangan cuma kumpul sama orang Kristen. Kumpullah di luar sana, ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman. Jadi contoh di sana. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dipakai Tuhan dengan mental pemenang. Amin. Sehingga cara berpikir Anda berbeda, cara berbicara Anda berbeda, cara bertindak Anda berbeda. Karena kunci keberhasilan bukan semata faktor eksternal, tapi melainkan sistem mentalitas yang ada di dalam diri kita. Apakah kita melihat tantangan di depan kita, pergumulan di depan kita, itu sebagai hambatan atau sebagai kesempatan? Itu tergantung kita loh. Kalau mau sukses, lihat cara pandangnya. Ini dong. Kalau Anda melihat ketika suka sama seseorang, Anda jatuh cinta sama seorang cowok, ternyata orang tua si cowok tidak mengizinkan Anda. Ini hambatan kan? Ini tantangan, membuat Anda berhenti atau tetap maju? Ya, berhenti ya. Maju atau berhenti terserah saudara. Tapi saya sarankan, saudara jangan lantas mundur. Ingat firman Tuhan berkata, pada waktu Israel akan menaklukkan tembok Yeriko, dia puterin 13 kali. Jadi saya sarankan kalau calon mertua Anda menolak, puterin rumahnya 12 kali aja. Jangan 13 kali, rubuh rumahnya nanti. Haleluya. Apakah ketika kita melihat ada orang lain yang lebih hebat daripada kita jadi insecure, merasa terancam, atau sebaliknya? Ini jadi sumber inspirasi nih orang ini nih. Nah itu dia. Apakah kita berhenti pada waktu kita gagal? Pernah gagal? Siapa yang gak pernah gagal? Semua orang pernah gagal. Pada waktu gagal, Anda berhenti atau justru itu Anda melihat kegagalan sebagai bahan bakar untuk bangkit? Ini makanya saya katakan sama saudara. Yang membuat orang gagal sebenarnya karena mentalnya. Udahlah saya gini aja, saya cukup gini aja. Gitu. Ya mau bilang apa, garis tangan saya begini. Padahal semua orang didesain Tuhan untuk berhasil, saudara. Halo? Ketika Anda memasukkan pemikiran yang benar, saudara taruh di dalam diri saudara dengan benar. Nah hari ini saudara pulang harus berubah mentalnya ini. Itu sebabnya secara logika, singa sama gajah, gedean gajah lah. Harusnya secara logikanya, singa harusnya ketakutan karena gajah badannya besar. Tapi yang terjadi adalah apa? Bahwa singa mereduksi sosok gajah yang gede tadi, yang menakutkan tadi, itu menjadi sebuah hal yang hanya untuk ditaklukkan dan hanya untuk dimakan. Jadi hebat sekali saudara ya. Singa ini bisa melihat
gajah yang gede, dia nggak bilang gede, dia bilang ini makanan yang tambah gede. Dan di Alkitab diberikan contoh tentang orang-orang yang cara melihatnya salah, mentalnya juga salah. Saya mau ajak saudara kita melihat pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka dibawa Musa sampailah 2 tahun perjalanan ke pinggir sungai Yordan. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, ini 2 tahun di perjalanan nih. Terus sebelum menyeberang sungai Yordan, Musa utus 12 orang. 12 orang ini mewakili 12 suku. Jadi 1 orang 1 suku, jadi 12 orang diutus selama 40 hari kelilingin tanah Kanaan. Setelah 40 hari mereka pulang, ketemu lagi dengan Musa, ketemu lagi dengan seluruh orang Israel, lalu memberikan report, memberikan laporan. Coba kita lihat, bilangan 13, ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri tanah Kanaan itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat, orang-orangnya kuat atau lemah? Apakah jumlah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, keadaan tanahnya? Apakah tanahnya baik atau tanahnya buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah orang-orang ini diam di tempat yang terbuka atau mereka ada di dalam tempat yang berbenteng seperti itu? Lalu ayat 20-nya, bagaimana tanahnya? Gemuk atau kurus? Karena Tuhan janjinya tanah yang berlimpah madu dan susunya. Apakah tanahnya gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabakanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka semua masuk, 12 orang, 40 hari, keliling terus, memantau dan lain sebagainya. Mengadakan observasi. Mereka melihat, menilai, mengukur dan lain sebagainya. Setelah 40 hari mereka pulang. Nah, ketika pulang terjadi dualisme. Ada 2 kelompok yang berbeda. Ini laporannya. Kelompok pertama adalah 10 orang. 10 orang ini memberikan laporan, bilangan 13, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ini 10 orang ya, yang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Oke, berarti lebih kuat ya orang yang ada di tanah Kanaan, menurut 10 orang ini. Ayat 32-nya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, sedangkan kami lihat mereka seperti raksasa. 10 orang memberikan laporan seperti ini, hasil pemantauan mereka. Kelompok selanjutnya, kelompok yang kedua, hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb. Bilangan 14-nya, 2 orang ini memberikan laporan, katanya begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9-nya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa. Jangan takut kepada orang-orang itu maksudnya. Sebab mereka akan apa? Telan, makan gitu loh. Kita makan mereka. Anda bisa lihat perbedaan dua kelompok ini? Ya kan? Kelompok pertama dengan kelompok kedua, lokasi yang mereka lihat sama, penduduk yang mereka pantau juga sama, waktu atau lamanya durasi pengamatan juga sama, tetapi begitu pulang tanggapannya berbeda. Bukankah ini yang sering kali terjadi? Anda bisa melihat di sini, bagi 10 pengintai, penduduk tanah Kanaan itu raksasa, gede-gede, menakutkan. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Tapi buat 2 orang, Yosua dan Kaleb, penduduk tanah Kanaan itu makanan. Seperti singa tadi. Kita telan mereka semuanya. Bayangin saudara, ini yang terjadi. Makna rohaninya. Seperti singa tadi yang mereduksi gajah menjadi makanan, harusnya demikian juga orang percaya. Kita dipanggil untuk mereduksi masalah tantangan yang ada di depan kita yang kelihatannya besar, ya kan? Harusnya kita reduksi. Bukan menjadi terlihat menakutkan, tetapi justru masalah besar itu menjadi peluang buat kita. Amin dulu nih. Iya. Anda bisa melihat di sini. Cara pandang kita Anda bisa melihat. Makanya kemenangan kita itu sebenarnya harusnya kita melihatnya dari sudut pandangnya Tuhan. Seringkali kita gagal, kenapa? Karena kita gagal mereduksi. Ini dia. Harusnya 2 tahun perjalanan Israel dari Mesir
sampai ke tanah Kanaan. Cuman perlu 2 tahun aja saudara, kelar. Mereka langsung masuk ke tanah perjanjian. Tapi pertanyaan saya sederhana, berapa tahun mereka sampai dudukin tanah Kanaan? Kenapa harus 40 tahun? Padahal 2 tahun harus sudah bisa masuk. Karena ini dia. 10 orang kasih kabar busuk, kasih kabar yang tidak benar. Mereka cara melihatnya salah, tapi hanya 2 orang yang punya keyakinan yang luar biasa. Makanya saudara, yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang ini. Selebihnya mati semuanya. Maksudnya mati bagaimana? Yang umurnya 20 tahun ke atas, semuanya mati. Selama 38 tahun berikutnya di padang gurun dimatiin semua sama Tuhan. Jadi yang dari tanah Mesir, yang umur 20 tahun ke atas, mati semua. Gak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk cuma ini nih, Yosua sama Kaleb. Saudara mau diberkati luar biasa. Saya percaya saudara ikut Tuhan. Banyak orang-orang Israel semuanya ikut Tuhan kok. Keluar dari tanah perbudakan, tapi gak masuk ke tanah Kanaan. Saya berdoa buat saudara, Anda bukan cuma keluar dari hidup Anda yang lama, tapi Anda menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Anda bukan jadi orang yang ketakutan. Makanya saya kasih tahu, mereduksi di sini bukan sekedar mengurangi gitu, pengurangan ukuran, tapi adalah merubah cara pandang. Cara pandang apa? Dari ancaman berubah jadi kesempatan, dari raksasa itu jadi makanan, dari masalah jadi mujizat. Harus dirubah nih. Amin dulu nih. Iya. Udah berapa tahun didoain sama pendeta, tumpang tangan terus. Tapi sampai hari ini masih ketakutan. Mungkin yang kurang tumpang kaki. Itu sebabnya saya harus hari ini ingatkan, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Nah saudara, contoh orang-orang yang berhasil mereduksi tantangan-tantangan di depan mereka adalah siapa? Daud. Daud pernah berhadapan dengan Goliat. Bagi orang Israel, Goliat itu raksasa. Tapi bagi Daud adalah kesempatan untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Daud melihat ini kesempatan. Haleluya. Daud tuh punya otak bisnis, saudara. Kenapa saya bilang otak bisnis? Daud itu kerjanya cuma mengembalakan kambing domba yang jumlahnya 3 ekor. Gak ada yang kenal dia. Dia hari-hari latihan, bunuh singa, bunuh beruang. Tapi Daud gak punya Instagram. Jadi gak pernah bisa posting hasil kerjaan dia, bunuh beruang, bunuh serigala. Jadi gak ada yang undang dia untuk memotivasi orang lain. Jadi Daud gak terkenal, saudara. Suatu hari dia diutus oleh bapaknya kasih makanan buat abang-abangnya yang sedang ada di medan pertempuran. Terus dia ketemu cerita ini, ada Goliat yang lagi menghina semua orang Israel, ditantang, ayo man to man lawan saya, kata Goliat. Gak ada yang berani, saudara. Ditantang sama Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Semua orang Israel ketakutan. Terus Daud akhirnya tanya-tanya dong, kenapa lu pada takut sama si Goliat dan lain sebagainya? Wah, dia begini, dia begitu dan lain sebagainya. Terus Daud tanya begini, kalau ada orang yang mau nih jadi volunteer ngadepin Goliat, terus kalau menang dapat apa kira-kira? Ternyata Raja Saul telah menerbitkan undian sayembara. Siapa yang bisa menang melawan Goliat, maka dia tidak akan bayar pajak. PBB rumahnya dienolkan. Dia makan di restoran manapun tidak bayar pajak. Penghasilan gajinya juga tidak dipotong pajak. Luar biasa. Dan apalagi kata Daud, dia yang menang akan diangkat jadi menantunya raja. Luar biasa, saudara. Jadi menantu raja, dari orang miskin jadi menantu raja. Apalagi? Dan dia akan menerima harta benda yang sangat banyak. Wah, Daud bilang cuan. Gitu, saudara. Ini jalannya nih. Jadi Daud berani berhadapan dengan Goliat karena dia tahu ada upah yang gede yang akan dia dapat. Dia akan jadi orang yang berbeda pada waktu mengalahkan Goliat. Makanya Daud melihat Goliat bukan raksasa yang menakutkan. Kesempatan nih. Gitu, saudara. Jadi saudara bisa bilang Daud bukan orang yang ketakutan. Daud melihat ini sebuah challenge dan ini sebuah opportunity. Yusuf dibenci sama kakaknya. Gak ada salahnya. Cuman gara-gara dikasih tahu ada mimpi yang Tuhan kasih lihat, malah dia dibenci, dijual jadi budak. Udah gitu dipisahkan dari bapaknya, di Mesir kerja sama orang udah benar-benar kerjanya difitnah. Iya kan? Difitnah. Katanya gangguin istri dari tuannya, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Akhirnya masuk penjara. Di penjara nggak jelas, ya kan? Akhirnya bertahun-tahun ada di sana, begitu lamanya. Sampai pada akhirnya, pada kejadian 50, pada 20, Yusuf bilang begini,
memang kalian mereka-reka yang jahat. Tapi semua kejadian yang terjadi, kata Yusuf gini, saya melihat itu semua bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai ancaman. Tetapi itu semua adalah jalan Tuhan untuk memelihara banyak orang dari kelaparan. Cara pandang Yusuf berbeda, dia mereduksi tantangannya. Rasul Paulus berkali-kali berhadapan dengan masalah berat, saudara. Bahkan dia harus karam kapal, dianiaya, masuk penjara. Udah begitu, dia harus puasa, terpaksa puasa. Tapi tidak membuat dia surut dalam pelayanan. Tetap dia melayani Tuhan. Dan dia tidak takut, dia tidak gentar. Karena dia melihat ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil lebih luas lagi. Yesus melihat salib bukan sebagai akhir, tapi dia melihat salib sebagai jalan. Perhatikan ya, cara Yesus melihat ya. Yesus melihat salib bukan akhir, tapi apa? Jalan kebangkitan. Jalan keselamatan bagi dunia. Nah, ini contoh-contohnya, saudara. Orang-orang yang berhasil mereduksi tantangan. Apakah contoh-contohnya hanya berhenti sampai contohnya orang-orang ini aja? Tidak. Tapi contoh-contoh ini akan terjadi buat siapa? Buat semua yang ada di tempat ini. Anda bisa mereduksi tantangan Anda menjadi kesempatan yang besar. Pertanyaan sekarang, kenapa kita perlu memiliki mentalitas pemenang? Kenapa penting? Kenapa penting ini? Yang pertama alasannya, karena mentalitas itu menentukan identitas. Identitasmu tergantung mental yang ada pada kamu. Kalau mental kita gagal, maka identitas kita adalah orang yang gagal. Mentalitas kita ciut, mentalitas kita belalang, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkan tantangan. Tapi kalau mentalitas kita seperti Yosua Kaleb, bahwa kita telan mereka sebagai pemenang, maka Anda punya identitas adalah identitas pemenang. Orang akan mau ikut Anda karena identitas Anda berdasarkan mentalitas. Pengkhotbah 9 ayat 11, ada sebuah jaminan buat saudara. Lagi aku melihat di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, kemenangan perlombaan bukan untuk yang unggul, terus keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, bukan juga roti juga bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Wah, ayat ini luar biasa nih, saudara. Saudara, mungkin gerakan saudara nggak secepat orang lain. Oke? Mungkin saudara nggak sepandai orang lain. Mungkin saudara juga tidak sekaya orang lain. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Di awal tadi sudah saya kasih tahu. Singa itu bukan binatang yang tertinggi, terbesar, terpandai, tercepat. Tapi singa membuat dia berhasil menjadi raja hutan. Kenapa? Karena singa menggunakan 80% mental yang benar, sedangkan 20%-nya kecerdasannya. Jadi saudara bisa melihat di sini, yang paling banyak dipakai adalah apa? Kontribusinya. Mental. Jadi mental ini 80%, saudara. Jadi saudara harus cerdas gak sih? Gak harus cerdas-cerdas amat. Seringkali anak-anak sekolah zaman sekarang, ya kan, stres. Kenapa? Orang tuanya paksa ikut kursus ini, les itu, biar pinter kamu, ya kan. Ikut piano gitu kan, ikut nyanyi, ya, ikut robotik, ikut ini, sampai akhirnya ikut renang, ikut ini. Sampai akhirnya ditanyain, emang cita-cita kamu apa sih nak gitu kan. Sebenarnya yang pengen pinter anaknya apa emaknya sih gitu kan. Kita jadi serba salah juga gitu ya. Sehingga anak-anak itu sendiri gak memiliki kesempatan untuk apa? Mengembangkan dirinya, bersosialisasi, karena terus sibuk dengan sekolah dan belajar dan lain sebagainya. Seringkali kita paksa anak kita harus pinter. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mau promote sama orang kan, lihat nih anak gue pinter kan, lihat anak gue pinter kan dan sebagainya. Belajar harus, latih, didik anak kita, ya. Makanya yang penting untuk anak-anak kita adalah ajarkan tentang kedisiplinan buat mereka menghargai orang lain dan lain sebagainya. Kalau mau adu pinter sama mesin kita kalah, saudara. Mesin jauh lebih pintar daripada kita. Tapi hari saya mau katakan buat saudara, kalau saudara memiliki yang namanya mentalitas pemenang, 80% kau punya mental yang luar biasa, kecerdasan cuma perlu 20%. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara bisa melihat di sini orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang. Dia menentukan identitasnya, siapa dirinya. Maka dalam hidup kita seringkali minder karena ada orang yang lebih pinter, yang lebih kaya dari kita, lebih berpengalaman. Tapi Tuhan mau setiap kita hari ini dengar baik, sadar bahwa identitas kita ada pada mentalitas iman, bukan pada keterbatasan. Semua orang pasti punya keterbatasan. Gak ada orang yang gak terbatas. Semua punya keterbatasan? Ya, saya bisa nyanyi tapi belum tentu saya bisa bisnis.
Saya bisa khotbah tapi belum tentu saya bisa main musik. Jadi saya punya keterbatasan, masing-masing kita punya keterbatasan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Ketika kita punya mental yang benar, kita akan bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita. Saya keterbatasan saya tidak bisa main musik. Saya rekrut mereka untuk menjadi tim yang bersama-sama dengan saya. Itu dia. Sehingga saya bisa berhasil memadukan ini semuanya menjadi sebuah bagian pelayanan yang akan memberikan dampak buat orang-orang sekitar saya. Jadi saudara harus ingat baik, mental kita benar. Karena mentalitas menentukan apa tadi? Identitas kita. Di dalam diri kita Tuhan telah menempatkan rohnya untuk membangkitkan kekuatan. Di dalam diri kita Tuhan telah menempatkan kuasanya. Agar kita bukan menjadi orang-orang yang ketakutan. Sama-sama katakan, saya bukan orang yang ketakutan. Yes. Yang kedua saudara, cara pandang menentukan tindakan kita. Ingat baik, cara pandang. Ketika orang Israel salah lihat, maka akhirnya tindakannya menjadi ketakutan. Mereka bersembunyi, merasa dirinya sebagai belalang. Perbedaan 10 orang pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah terletak pada cara pandangnya. Ya kan? Mereka melihat orang Kanaan sebagai ancaman. Tapi Yosua dengan Kaleb itu berbeda, melihat orang Kanaan sebagai makanan. Lihat baik-baik dalam kisah Daud dan Goliat. Orang Israel melihat sebagai raksasa, Goliat itu menakutkan. Tapi buat Daud ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita anak-anak kerajaan. Kita disebut sebagai anak-anak kerajaan agar cara pandang kita berbeda, mental kita pasti diubahkan. Cara pandang kita berbeda. Anda melihat berita, itu akan menjadi cara pandang saudara. Dan itu akan menentukan tindakan saudara. Kita harus melihat perubahan-perubahan ini saudara. Belum lagi perubahan-perubahan yang ada di cara pandang kita, ingat baik. Saudara dan saya berdiri di atas Indonesia yang kaya luar biasa. Amin. Tanam kayu jadi hutan saudara. Indonesia ini luar biasa kayanya. Dan kita benar-benar dahsyat. Harusnya kita berjuang. Bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan bangsa. Tapi kita memberkati bangsa kita. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menghina Anda. Tuhan tidak pernah bangkit-bangkitin masa lalu Anda. Anda pernah gagal, Anda pernah salah, saya pernah salah, masa lalu kita masing-masing ada. Tapi Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pada pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Ada nggak kata-kata menjatuhkan di sini? Ini kata-kata membanggakan semuanya. Tuhan banggain Anda. Saudara disebut sebagai apa? Imamat yang rajani. Sama-sama katakan, saya imamat yang rajani. Dalam bahasa Inggrisnya royal priesthood. Artinya apa? Anda adalah imam-imam yang juga memiliki martabat kerajaan. Artinya Anda jadi orang Kristen yang rohani. Tapi bukan cuma jadi rohani aja. Tetapi Anda menjadi orang-orang yang bermental pemenang, bermental kerajaan. Amin. Makanya Tuhan prepare Anda, dipersiapkan luar biasa. Itu dia. Kalau Anda tahu anak saudara akan jadi presiden, maka Anda akan desain dia. Bahkan ketika dia duduk, dedek duduknya jangan begitu, mau jadi presiden, dia tegap duduknya gitu kan. Makannya aja Anda atur pasti. Gak boleh makan sembarangan, mau jadi presiden soalnya. Sama Tuhan, Tuhan atur, Tuhan desain Anda. Karena Anda mau dijadikan imamat yang rajani. Anda diberikan konsumsi yang luar biasa. Artinya sebagai imam kita melayani Tuhan, tapi sebagai raja kita memerintah dengan kuasanya Kristus. Ini berarti cara pandang kita yang benar membuat kita bersikap melayani Tuhan dengan benar sambil bertindak menggunakan otoritas ilahi. Anda tidak lagi ketakutan dengan setan. Setan mau ancam masa lalu Anda gak peduli. Anda akan berkata, saya sudah dijadikan ciptaan yang baru. Saya melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga saudara, mengapa memiliki mentalitas pemenang menjadi penting? Karena mentalitas raja itu akan membawa kepada keberhasilan. Jadi Anda pasti mau jadi orang berhasil, pasti semua sama-sama jawab pengen jadi orang berhasil. Tapi dasarnya menjadi berhasil dimulai dari apa? Mentalitasnya. Mentalitas raja seperti singa. Bukan harus yang paling kuat. Tapi mentalitas singa membuat dia menguasai hutan. Demikian juga setiap kita. Kita tidak harus menjadi yang paling pintar. Halo? Gak harus menjadi yang paling kaya sehingga saudara harus punya kerabat, pejabat, kenalan orang penting. Gak perlu harus seperti itu. Tidak harus jadi orang yang paling populer. Halo? Tapi dengan mentalitas yang benar, mentalitas raja tadi, yaitu mentalitas iman,
Ini memberikan Anda menjadi mentalitas pemenang, itu bisa mencapai keberhasilan. Dan kalau Anda sudah berhasil, Anda bisa menolong banyak orang. Setuju nggak? Anda berhasil bukan buat dirimu sendiri, tapi kita berhasil buat juga nolong orang lain. Karena Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow, ini firmannya nih. Oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena engkau telah menerima kasihnya Tuhan, ayo pakai itu juga untuk mengasihi orang lain. Saya simpulkan, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Tidak takut dengan masalah besar. Amin? Semua orang punya masalah. Aduh, masalah saya lebih besar nih daripada masalah orang lain. Tidak. Semua orang punya masalah, saudara. Tapi jangan takut dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu makanan rohani kita. Ade Rai itu badannya nggak jadi gede, saudara. Kalau dia nggak ngadepin apa? Beban. Dia harus angkat beban, saudara. Beban itu capek, saudara. Tapi rasa lelah, capek ngangkat beban itu terbayar dengan apa? Badan yang bagus, badan yang jadi. Sama, jadi masalah tantangan besar itu sebenarnya itu makanan rohani buat kita. Itu semakin menguatkan Anda dalam kepercayaan Anda sama Tuhan. Kalau hidup kita aman-aman aja, maka keimanan kita tidak terlatih dengan baik. Anda jangan minder sama orang lain yang lebih hebat. Harusnya ketika ada orang yang hebat, kita jadikan orang itu sebagai apa? Sebagai inspirasi. Kenapa dia bisa berhasil? Saya bisa belajar dari orang itu. Waktu Anda gagal jangan berhenti, karena setiap orang bisa gagal. Tapi bangkitlah dengan mental pemenang. Amin. Terbukti kok pada waktu COVID kemarin, usaha kita mandek di sana sini. Akhirnya otak kita apa? Bekerja kan, cari jalan kan, betul nggak? Sehingga gara-gara Anda bekerja cari jalan tuh dari mana otak Anda bisa berkembang? Dari masalah. Jadi masalah itu baik nggak? Baiklah. Betul, baik. Anda nggak bisa lulus kuliah kalau Anda nggak bikin skripsi. Bikin skripsi itu nggak bisa jadi kalau nggak ada apa? Di awal nih. Tahu nggak, skripsi nggak bakalan jadi kalau nggak ada satu ini di awal. Apa? Apa? Ini nih satu di awal nih. Skripsi nggak bisa jadi kalau nggak ada ini. Latar belakang masalah. Harus ada masalah dulu. Cari masalah. Kalau hari ini nggak ada masalah, bikin masalah. Saudara harus pahami baik-baik bahwa masalah itu baik. Masalah itu baik. Nggak apa-apa. Masalah menunjukkan bahwa Anda berjalan di jalan yang benar. Ada dua jalan kata Tuhan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Tuhan bilang pilih jalan yang sempit. Tapi banyak orang pilih jalan yang lebar. Yang sempit menuju salib Kristus surga. Yang lebar menuju neraka. Tapi kenapa banyak orang pilih yang lebar, saudara? Saya kasih tahu sama saudara. Kenapa banyak orang pilih yang lebar? Karena di jalan yang lebar gak ada tantangan, aman-aman aja. Semuanya fine, semuanya happy, semuanya ceria. Karena di jalan yang lebar, setan gak bakalan gangguin. Karena sudah tahu ujungnya kemana? Ujungnya ke neraka. Tapi di jalan yang sempit, itu ada prajurit, ada tentaranya setan yang ngalangin jalan, yang menghakimi saudara, yang gangguin Anda punya hati, yang bikin Anda sakit hati dan ganggu segala macam. Tujuan agar apa? Agar Anda berhenti jalan terus, sehingga Anda mulai merasa gak enak ya di sini. Udahlah mendingan kayak orang-orang aja deh, pada ketawa-ketawa di sana tuh, pindah aja deh ke sana deh. Saudara, di jalan yang lebar, setan gak pernah marah. Bahkan di jalan yang lebar, setan jadi asyir, shalom, silakan. Lagi ada promo, mari. Lagi flash sale, silakan. Itu di jalan yang lebar, setan gak pernah gangguin. Jadi hari ini saya katakan sama saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang salah dan mengacaukan hidup Anda, setan gak bakalan marah. Kata setan, biarin aja dia hancur sendiri kok, jalan di sini aja. Tapi kalau ketika saudara berjalan mengikuti kehendak Tuhan, jalan yang sempit, Anda jalan di jalan yang benar, Anda jadi ancaman buat setan. Dan orang-orang yang mengancam setan pasti jadi target operasinya setan. Diganggu terus. Ketika Anda naik mobil, ada orang yang bikin kesel Anda. Ketika Anda di kantor, ada orang yang fitnah Anda, betul?
Ketika Anda usaha udah benar, ada aja godaan datang ini itu. Itu buat siapa? Buat orang yang di jalan yang lebar atau orang yang di jalan yang sempit? Di situ maksud saya. Jadi pada waktu ada masalah datang, ada tekanan datang, ini sebuah indikator buat saudara. Kamu sedang jalan di jalan yang benar dan setan pengen menghalangi Anda. Di sini saya mau katakan jangan mundur, jangan takut. Justru ini menjadi latihan iman buat saudara. Dan saudara bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tuhan gak bakal tinggalin Anda. Tapi Tuhan gak bisa berdiri di depan Anda. Tuhan ada di dalam saudara. Dan Tuhan berkata, lawan dia, jangan takut, maju terus, kamu pasti berhasil. Amin. Jadi kalau ada gangguan setan, jangan teriak, Tuhan tolong, ada setan. Kata Tuhan, kuasanya sudah aku kasih sama kamu. Kamu adalah the royal priesthood. Kamu imamat yang rajani. Kamu bisa pakai kuasa yang aku kasih. Hardik dia. Lawan dia, usir dia. Kadang kala saudara ketika kita ikut Tuhan, ada perasaan gini gak? Kayak bete gitu hidup kita. Kayak gak nyaman gitu. Kita gak ngapa-ngapain, gak makan makanan yang mabuk-mabukan, enggak. Ya kan, kita jaga kesehatan, tapi ada aja tuh tiba-tiba sakit ini, sakit itu. Saudara tahu gak? Setan pengen ganggu Anda agar Anda gak punya keyakinan lagi akan janji Tuhan bagi hidup Anda. Tapi orang-orang yang hidupnya kacau gitu ya, mabok sana sini, nongkrong gak bener, segala macam, kayak sehat-sehat aja gitu saudara. Ketawa-ketawa, cengar-cengir dan lain sebagainya. Kayaknya hidupnya enak-enak aja ya. Kenapa? Setan gak gangguin dia, karena ujungnya dia masuk kemana tadi? Iya, ntar juga jatuh sendiri kata setan gitu. Gak apa-apa dia lagi ngacoin hidupnya dan dia bikin kacau orang-orang lain. Tapi buat Anda yang jalan lurus di sini, itu diganggu terus. Nah rasa-rasanya gak nyaman. Gereja udah bener-bener bete lah. Tiba-tiba dia marah, selek sama anu, selek sama si itu dan lain sebagainya. Itu kerjaan siapa? Si iblis mau ganggu Anda, bikin gaduh Anda. Hari ini saya mau kasih tahu, ikut Tuhan kita belajar apa saudara? Jadi apa? Persembahan yang hidup, sama-sama katakan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup tuh gini saudara, ini mesbah, ini dagingnya ditaruh. Persembahan itu gak bisa minta sama yang ngorbanin. Persembahan cuma diem aja, dia dibakar, dia diem aja. Dia gak nuntut, dia gak diskusi. Dia nggak ada dialog apa-apa, dia cuma diem aja, ngikutin aja. Tuhan mau saudara, di jalannya Tuhan ini, engkau matiin dirimu, ngalah, halo, nggak egois, nggak mementingkan kepentingan kita lagi, ikut di jalur Tuhan seperti itu, kita tanggalin semuanya, kita jadi persembahan yang hidup, baru engkau ngerti, Tuhan akan kasih tahu, engkau akan jalan kemana, harus apa yang harus engkau buat, pada waktu engkau tanggalin. Amin. Makanya ketika ada tantangan masalah jangan gentar. Ingat, darah putih makanannya virus, makanannya bakteri. Jadi kalau ada virus, ada bakteri, justru darah putih Anda dapat makanan. Makanya kita lihat pada waktu zaman COVID, yang tukang sampah, gembel-gembel di jalan, nggak ada yang masuk saudara, rumah sakit. Kayaknya kuat-kuat ya. Kenapa saudara? Darah putihnya dapat makanan terus. Tapi saya doain orang di rumah sakit, bersih. Bersih sekali, jaga kebersihan. Saking bersihnya, mati saudara. Makanya dalam hidup ini saudara harus pahami. Kalau ada bakteri atau virus sudah menyerang segala macam, tenang. Itu menjadi makanan iman kita. Amin. Saya akan semakin kuat, saya akan semakin bergantung sama Tuhan. Justru kalau gak ada tantangan, iman saya nganggur, pastor. Justru dengan ada tantangan, saya punya iman jalan terus. Amin. Saya gak tahu punya masalah apa di rumah tangga Anda. Anak Anda bikin Anda susah, itu saatnya. Itu menjadi makanan iman buat Anda. Amin. Anda sedang berdoa melepaskan kuasa. Anda sedang menghardik iblis. Anda sedang menghancurkan kuasa setan. Kita tidak membunuh setan, tapi kita membunuh kuasanya setan. Amin. Kita menghancurkan pekerjaan setan, bukan setan yang kita hancurkan. Itu urusan Tuhan hancurin setan nantinya. Tapi kerjaan kita menghancurkan iblis. So hari ini, saya closing adalah apa? Tantangan itu bukan raksasa yang menghancurkan kita, tapi jadi makanan yang menguatkan iman kita. So mulai hari ini saudara, jangan katakan pada dirimu engkau lemah, tapi katakan pada dirimu, kau diciptakan sebagai pemenang. Mari sama-sama dengan saya katakan, aku bukan korban. Bilang, aku pemenang. Aku bukan ekor. Aku jadi kepala. Aku bukan pecundang. Aku lebih daripada pemenang.
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Cara pandangmu harus dirubah, mentalitasmu harus dirubah. Ketika kau memiliki mental yang benar, maka kau akan meraih hal-hal yang besar terjadi bagi hidupmu. Mari kita sama-sama kita berdiri. Mari sama-sama kita berdiri.